Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Kali ini saya akan kembali meringkas sebuah film yang sangat-sangat menarik berjudul. Film ini dipenuhi plot twist parah di sepanjang filmnya. Semua bermula dari seorang pria bernama Adrian Doria, pengusaha sukses yang sedang tersangkut kasus hukum, di mana dia dituduh melakukan pembunuhan seorang wanita bernama Laura. Adrian merasa dirinya tidak bersalah dan dijebak dalam kasus ini. Untuk itulah Adrian menyewa seorang pengacara berkelas bernama Virginia Goodman yang memiliki reputasi tinggi karena tidak pernah kalah dalam membela kliennya. Adrian ingin terbebas dari kasus ini dan meminta Virginia untuk mengerahkan semua kemampuannya untuk membela kasusnya. Karena jika dirinya dipenjara, maka hidupnya akan hancur, namanya akan buruk di mata kolega bisnisnya. Tentu saja Virginia bersedia membela, akan tetapi dia meminta Adrian untuk jujur di awal dan tidak menutupi hal terkecil apapun jika ingin menang di persidangan. Apalagi menurut si pengacara, jaksa penuntut akan menghadirkan saksi baru yang siap bersaksi dalam pengadilan. Tidak diketahui siapa saksi tersebut, tetapi orang ini sepertinya memiliki informasi akurat yang akan memperberat posisi Adrian. Untuk itulah sekali lagi, Virginia meminta Adrian untuk menceritakan kronologis kejadian dengan sejujur-jujurnya. Kalau masih ada yang tidak diungkapkan oleh Adrian, maka si pengacara tidak yakin bisa membantu Adrian lolos dari kasus ini. Y necesito detalles. Con ellos puedo convencer al mundo de que es inocente. Y le aseguro que puedo hacerlo. Hasta ahora no he perdido ni un solo caso delante de ningún. Karena waktunya tidak banyak, Virginia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di hotel ketika Adrian bersama korban, Laura. Adrian pun mulai menjelaskan bahwa mereka bertemu di hotel tersebut karena ada seseorang yang berusaha memeras mereka dan ingin bertemu di sana. Orang itu meminta uang sebesar 100.000 euro dengan ancaman akan mengungkap hubungan perselingkuhan mereka kepada pasangan masing-masing. Iya, Adrian dan Laura selama ini berselingkuh, tapi keduanya tidak ingin bercerai dengan pasangan masing-masing. Karena tak ingin ketahuan, Adrian dan Laura bersedia memenuhi permintaan uang dari si pemeras. Mereka menunggu di hotel selama beberapa jam, lalu Adrian menerima pesan SMS. Anehnya, pesan tersebut berasal dari ponsel Laura yang sebelumnya sudah dibuang ke tempat sampah. Disinilah mereka sadar bahwa mereka telah dijebak. Karena panik, Adrian dan Laura segera bersiap untuk pergi dari hotel. Namun saat akan pergi, tiba-tiba seorang pria misterius datang dan langsung menyerang Adrian hingga pingsan. ¿Adrián? Ketika sadar, ia menemukan Laura sudah tewas dan uang 100.000 euro yang mereka siapkan untuk si pemeras berserakan bersama jasad Laura. Laura, Laura, ayuda, ayuda por favor. Polisi pun masuk ke kamar dan langsung menangkap Adrian sebagai tersangka utama. Dalam laporan polisi, ada saksi yang mendengar teriakan dari dalam kamar hotel itu. Namun tidak ada seorang pun yang keluar dari sana. Pintu kamar terkunci dari dalam menggunakan rantai pengaman, sementara jendela tidak bisa dibuka karena tidak ada gagangnya. Selain itu, tidak ada jejak orang lain yang ditemukan di TKP. Timbullah pertanyaan besar, kalau memang ada orang misterius di sana, dari mana dia keluar? De su amante se evaporó. Eso es. Antes de salir, tuvo que entrar. Estaba dentro cuando llegamos. Pero tuvo que entrar. Según el personal del hotel, nadie pudo hacerse con ninguna llave que no fuera. La escena del crimen estaba preparada para inculpar. Dan tentu saja, Virginia belum merasa puas dengan keterangan Adrian. Menurutnya, Adrian masih menutupi banyak hal. Meskipun Adrian bersikeras bahwa dia sudah bercerita dengan jujur, Virginia pun mulai kesal dan menegaskan bahwa selama 30 tahun berkarir, ia sering menghadapi dua jenis klien. Pertama, klien yang terbuka apa adanya, jujur meskipun itu berat. Yang kedua, klien yang sok pintar dan memerintahkan pengacaranya untuk melakukan apapun agar bisa menang.
Meskipun klien itu tidak jujur, Virginia belak-belakan mengatakan Adrian adalah tipe yang kedua, merasa lebih pintar dan berharap bisa menang tanpa mengatakan hal yang sebenarnya. Virginia langsung menskakmat ketidakjujuran Adrian dengan menunjukkan sebuah berita tentang Daniel Garrido, seorang remaja yang hilang secara misterius. Dan ternyata kasus tewasnya Laura ada kaitannya dengan berita Daniel Garrido ini. Seketika Adrian mati kutu setelah melihat berita tersebut. Dan mau tak mau, Adrian kembali menjelaskan seluruh rangkaian kejadian yang sebenarnya. 3 bulan yang lalu, ia menghubungi istrinya bahwa saat ini dirinya berada di Paris untuk urusan pekerjaan. Padahal sebenarnya dia sedang bersama dengan Laura selingkuhannya. Me voy a casa con vosotras. Avísame cuando embarques. ¿Quién era? Era Sonia. ¿Qué hora es? Dalam perjalanan, Adrian merasa tidak tenang dan terus dihantui rasa bersalah atas pengkhianatan yang dia lakukan pada istrinya. Ia tak sanggup lagi untuk terus berbohong. Dan Adrian memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Laura. Namun, Laura tidak mau hubungan mereka berakhir. Laura mengatakan bahwa dia tidak ingin bercerai dengan suaminya bernama Bruno. Begitu juga dengan Adrian yang tidak ingin bercerai dengan istrinya bernama Sonia. Jadi menurut Laura, tidak ada masalah dengan hubungan gelap mereka. Mereka bisa terus berselingkuh tanpa resiko perceraian dan bisa kapanpun kembali ke pasangan masing-masing setelah bosan dengan hubungan mereka. Saat terus mengobrol sambil menyetir, tiba-tiba seekor rusa melintas dan membuat mobil mereka kehilangan kendali dan terlibat kecelakaan dengan mobil lain yang dikendarai seorang remaja. ¿Estás bien? Setelah diperiksa, ternyata remaja tersebut sudah meninggoy. Remaja itu diketahui bernama Daniel Garrido. Awalnya, Adrian ingin melapor ke polisi, namun Laura mencegahnya. Karena menurut Laura, jika mereka melapor, maka mereka pasti akan dipenjara. Que si llamas a la policía estamos perdidos. Escúchame. Nadie ha visto nada. Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? Vámonos. Tak mau membuang waktu, mereka memutuskan untuk pergi. Namun sialnya, mobil mereka tidak mau menyala. Dan di saat bersamaan, mereka menyadari ada sebuah mobil lain yang akan melintas. Dengan cepat, Laura mengambil pulpen dan sebuah buku dari mobil si korban dan berpura-pura bahwa mobil mereka berdualah yang sedang bertabrakan. Untuk itulah mereka bertukar informasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun tiba-tiba ponsel milik Daniel berbunyi. Laura dengan cepat mengambilnya dan mengatakan bahwa itu adalah panggilan dari asuransi mobil. Berkat akting mereka yang meyakinkan, orang yang melihat kejadian tersebut tidak curiga dan pergi. Karena tak mau ambil resiko, Laura pun meminta Adrian untuk mengurus mayat Daniel dan mobil miliknya. Terserah bagaimanapun caranya, yang penting tidak bisa ditemukan polisi. Sementara Laura akan mencari bantuan untuk memperbaiki mobil mereka agar bisa menyala kembali. ¿Qué hago con él? No lo sé. No sé, pero hay que deshacerse de todo. ¿Vale? Adrian bingung dan panik mau membawa kemana jasad Daniel. Dan perasaannya campur aduk, di mana rasa penyesalan mulai merasuki pikirannya. Andai saja dia tidak berselingkuh dengan Laura, maka kecelakaan yang menewaskan Daniel tidak akan pernah terjadi. Dalam kondisi panik, Adrian akhirnya memutuskan untuk menenggelamkan mobil beserta jasad Daniel ke dalam sebuah danau untuk menghilangkan bukti. ¿Qué hizo después? Setelah itu, Adrian dan Laura berkomunikasi melalui telepon prabayar. Mereka kemudian bertemu di suatu tempat dan pergi menggunakan mobil Adrian yang sudah diperbaiki. Dalam perjalanan, Laura menceritakan bahwa dia tidak jadi memanggil jasa derek karena khawatir lokasinya akan terlacak. Kebetulan ada seseorang yang melintas dan menawarkan bantuan.
Orang itu ternyata seorang mantan montir bernama Thomas Garrido. Thomas dengan senang hati memeriksa kerusakan mobil Laura dan menemukan bahwa starter mobilnya rusak yang hanya bisa diperbaiki menggunakan alat khusus. Thomas mengusulkan untuk membawa mobil tersebut ke rumahnya agar ia bisa memperbaikinya. Si quiere puedo remolcarla y llevarla hasta mi casa y se lo arreglo ahí. Laura setuju dengan tawaran itu dan mereka pun pergi ke rumah Thomas. Dalam perjalanan, Laura berbohong tentang identitasnya. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Raquel dan mengaku memiliki sebuah toko buku. Ha dicho su nombre. Raquel. Raquel. Padahal sebenarnya dia adalah seorang fotografer model. Sementara itu, suami Laura bernama Bruno menelpon untuk menanyakan mengapa penerbangan Laura ditunda. Bruno, yang bekerja sebagai seorang bankir, merasa khawatir. Laura menjawab bahwa penerbangannya mengalami gangguan teknis. Setibanya di rumah Thomas, Laura disambut dengan ramah oleh istri Thomas bernama Elvira. Elvira melihat ada darah di tangan Laura. Laura berbohong dengan mengatakan itu adalah darah rusa yang dia tabrak di jalan. Dia pun segera mencuci tangannya. Elvira dan Laura berbincang-bincang sambil minum kopi. Elvira bertanya apakah Laura memiliki anak. Laura menjawab belum. Dirinya beralasan kalau saat ini pekerjaannya terlalu sibuk, sehingga dia merasa belum siap untuk menjadi seorang ibu. Elvira lalu bercerita bahwa dia memiliki seorang anak laki-laki bernama Daniel. Seketika Laura menyadari bahwa Thomas dan Elvira adalah orang tua dari Daniel Garrido, remaja yang telah tewas dan jasadnya telah ditenggelamkan oleh Adrian. Saat Elvira menunjukkan foto anaknya, Laura merasa panik. Karena mobilnya sudah selesai diperbaiki, Laura pun berniat pamit dan terburu-buru ingin pergi. Thomas dan Elvira dibuat bingung dengan sikap mendadak Laura. Di saat yang sama, Elvira mendapat kabar dari seorang teman Daniel bahwa Daniel tidak bersama mereka seperti yang seharusnya. Merasa aneh, Elvira mencoba menelpon Daniel. Clara, que dice que los chicos no han visto a Daniel, que pensaban que... ¿Y si ha conocido a otra chica? Que no, Tomás, que no. Que todo esto es muy raro. Mira, voy a llamarle. Namun, suara dering ponsel Daniel terdengar di dalam rumah. Laura baru menyadari bahwa dia tidak sengaja membawa ponsel milik Daniel. Karena semakin panik, ia segera menolak panggilan tersebut dan menyembunyikan ponsel Daniel di bawah bantal. ¿Ha oído un móvil por aquí? Elvira kembali mencoba menelpon, dan akhirnya mereka menyadari ponsel Daniel tinggal di rumah. Mereka merasa aneh, karena tak biasanya Daniel meninggalkan ponselnya. Laura pun segera pamit, tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun. Laura dan Adrian kemudian memutuskan untuk menghilangkan semua jejak. Adrian menjual mobilnya ke sebuah gudang mobil bekas, entah untuk dihancurkan atau dijual kembali. Lalu mereka berdua sepakat mengakhiri hubungan dan tidak akan bertemu lagi. Keesokan harinya, Adrian kembali ke kota. Dia melapor ke polisi, berpura-pura mobilnya dicuri setelah dia pulang dari Paris. Adrian juga memberitahu istrinya Sonia tentang mobilnya yang hilang, sekaligus mengatakan pada istrinya untuk sementara waktu dia akan tinggal di apartemen kota. Setelah itu, Adrian kembali mengurus bisnisnya yang semakin maju dan merencanakan buka kantor di Asia. Ia mencoba menenangkan pikirannya sebelum kembali ke rumah agar istrinya tidak curiga. Adrian pun akhirnya kembali ke rumah dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di depan Sonia. Namun, masalah mulai muncul ketika Daniel Garrido belum juga ditemukan sejak keluar dari rumahnya. Daniel pun resmi dilaporkan menghilang pada pukul 6 sore. Kemungkinan kecelakaan dijadikan penyebab hilangnya Daniel. Untuk itulah Thomas, Elvira, dan beberapa orang lainnya mulai mencari Daniel di jurang dan hutan, berharap menemukannya di sana. Seorang saksi yang sudah kita bahas di awal film kemudian memberikan keterangan di pengadilan. Mau tak mau, Adrian harus bertindak cepat. Adrian menghubungi Felix, kuasa hukumnya, dan menyerahkan telepon kepada Virginia.
Felix yang sedang tidak sibuk setuju untuk menangani si saksi tersebut. De acuerdo. Gracias, Félix. Adrian kembali melanjutkan ceritanya. Ketika dia sedang rapat di kantornya, polisi datang menanyakan bekas tabrakan yang ditemukan 5 km dari lokasi tempat tinggal Daniel. Anehnya, Thomas, ayah Daniel, membawa seorang wanita yang mengaku menabrak rusa di lokasi tersebut pada hari yang sama ketika Daniel menghilang. Wanita itu mengendarai mobil BMW yang terdaftar atas nama Adrian. Felix menyimpulkan bahwa mobil Adrian yang dicuri itu mungkin digunakan wanita tersebut. Karena buktinya tidak kuat, Adrian pun dibebaskan. Beberapa hari setelah itu, di sebuah bar, Adrian melihat berita investigasi baru. Polisi menemukan aliran dana yang sangat besar di rekening Daniel. Dugaan pun muncul bahwa Daniel melarikan diri karena membawa uang hasil korupsi dari bank tempat dia bekerja. Adrian kemudian janjian dengan Laura bertemu di sebuah kafe. Laura mengatakan pada Adrian, pada saat kejadian, dirinya sempat mengambil dompet Daniel yang mungkin saja berguna. Dan benar saja, setelah melihat identitas dan dokumen pribadinya, Laura menemukan bahwa Daniel bekerja di sebuah bank yang sama dengan suaminya Bruno. Ketika Bruno sedang mandi, Laura diam-diam mengakses laptopnya. Dia mentransfer uang dari saldo nasabah bank ke rekening Daniel untuk membuat situasi seolah-olah Daniel melakukan korupsi. Adrian tidak setuju dengan aksi Laura karena ini akan menambah permasalahan. Laura mengancam Adrian untuk menuruti saja rencananya agar mereka bisa aman dan jangan mencoba melapor ke polisi. Karena kalau dirinya jatuh, maka Adrian pun akan ikut terjatuh. Singkat cerita, Adrian berhasil mengembangkan bisnisnya hingga sukses besar. Bahkan bisnisnya tumbuh besar di Asia Tenggara. Atas pencapaiannya itu, Adrian dinobatkan sebagai pengusaha terbaik tahun ini. Karena semakin populer, Daniel pun menjadi daya tarik media. Ketika Adrian sedang menikmati pesta perayaan, datanglah seorang reporter mendekati Adrian untuk wawancara. Ternyata, reporter ini adalah Thomas, ayah Daniel. Lo único que sé es que nos iban Souto. Por favor. Soy el padre de Daniel Garrido. No sé si ha visto. Thomas mengatakan, sewaktu Adrian dan Felix diinterogasi oleh polisi, dia dan Elvira ada di sana menyaksikan, tetapi mereka merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan, termasuk soal wanita itu yang berbohong soal mobilnya. Dan ponsel Daniel yang tinggal di rumah itu sangat janggal, karena saat itu Daniel sedang menuju acara di rumah temannya. Dan sudah pasti, wanita itulah yang membawa ponsel Daniel ke rumah itu dengan tidak sengaja. Así que es imposible que el teléfono estuviera en casa, que ella lo trajera. Y eso solo... Apalagi wanita itu terlihat tidak lihai mengemudi mobilnya. Dan pasti ada seorang pria bersamanya. Dan Thomas langsung mengkonfirmasi bahwa pria itu adalah Adrian. Semua ini dilakukan wanita itu untuk melindungi dirinya sendiri, sekaligus melindungi Adrian. Kemudian Thomas dan Elvira pulang ke rumah. Dan tak berapa lama, seorang polisi datang untuk memberi kabar tentang dugaan Daniel melakukan korupsi. Tentu saja Thomas dan Elvira tidak terima anaknya disebut sebagai pencuri. Dan ini adalah berita bohong. Sampai-sampai berita negatif ini membuat Elvira jatuh sakit. Bukannya mencari kebenaran, media justru menyudutkan Daniel sebagai koruptor. Thomas pun kini semakin geram. Karena itulah Thomas memutuskan untuk menyelidiki Adrian. Karena dia sangat yakin Adrian terlibat dalam hilangnya Daniel. Dia mulai membuntuti Adrian dan mencari tahu tentang kehidupan pribadinya. Thomas pun langsung to the point menanyakan keberadaan Daniel. ¿Dónde está mi hijo? Le aseguro que se confunde. Dan tentu Adrian mengatakan tidak tahu. Thomas jengkel karena Adrian tidak mau mengakuinya. Karena semuanya sudah sangat jelas ketika dirinya melintas dan melihat mobil Laura yang rusak itu. Posisinya sama dengan hasil penyelidikan polisi terkait lokasi sebuah kecelakaan misterius di hari yang sama dengan Daniel menghilang. Dan Thomas sangat yakin
mobil itu rusak karena kecelakaan dan mereka sudah melenyapkan Daniel. Apalagi registrasi mobil itu sudah diketahui atas nama Adrian dan sebentar lagi Thomas akan menunjukkan sebuah benda yang akan mempertegas keterlibatan Adrian dalam hilangnya Daniel. Tapi sebelumnya Thomas meminjam korek api Adrian untuk menyalakan rokok. Benar saja, korek api Adrian ini sama dengan korek api yang dia temukan saat memperbaiki mobil itu. Thomas pun menunjukkan korek api yang dia temukan, dan inilah benda petunjuk yang akan mempertegas keterlibatan Adrian. Tapi Thomas tetap tidak mendapat jawaban dan malah diusir oleh Adrian yang berpura-pura tidak mengenalnya. Sejak saat itu, Thomas tidak pernah muncul lagi di hadapan Adrian. Namun, berbagai petunjuk mulai terkuak. Tewasnya wanita bernama Laura tampaknya berkaitan dengan hilangnya Daniel. Thomas dan Elvira percaya bahwa Adrian dan Laura adalah dalang di balik semua ini. Karena Laura telah tewas, sekarang tinggal Adrianlah satu-satunya pelaku yang tersisa. Ya muerta, solo les queda usted. Dengan motif balas dendam, kemungkinan besar Thomaslah yang menghabisi Laura. Dan sudah pasti Adrian adalah target berikutnya. Adrian melanjutkan cerita kenapa dia dan Laura berada di kamar hotel Bella Vista malam itu. Saat sedang di kantor, Adrian menerima sebuah amplop dari seseorang yang tidak dikenal. Di dalam amplop itu terdapat foto sebuah danau, lokasi tempat Adrian membuang jasad Daniel, serta rekaman suara yang mengatakan jika dia tahu semua apa yang diperbuat Adrian dan Laura pada Daniel. Kalau ingin rahasia ini tetap aman, Adrian dan Laura harus memberikan uang sebesar 100.000 euro. Jika uang itu tidak diserahkan, maka dia akan menyerahkan semua bukti pada polisi dan jasad Daniel pasti akan ditemukan. Para que encuentren a Daniel Garrido. Pemeras ini mengarahkan Adrian dan Laura pergi ke stasiun dan menggunakan telepon umum untuk menerima instruksi kemana uang itu akan dikirimkan. Laura pun menerima telepon dari si pemeras. Mereka diperintahkan naik kereta menuju Hotel Bella Vista dan memesan kamar nomor 715. Tapi sebelum masuk ke hotel, Laura diminta untuk membuang ponselnya ke tempat sampah. Dalam situasi tertekan, Adrian dan Laura mau tak mau mengikuti semua instruksi itu. Namun, setelah beberapa jam menunggu di kamar hotel, mereka tidak menerima petunjuk baru. Hingga akhirnya, Adrian menerima pesan dari ponsel Laura yang sudah dibuang sebelumnya. Seketika Adrian sadar kalau mereka telah dijebak. Ketika mencoba meninggalkan hotel, seorang pria misterius menyerang Adrian hingga pingsan. Ketika Adrian sadar, dia menemukan Laura sudah tewas dengan uang berserakan di sekitar tubuhnya. Mendengar penjelasan detail Adrian ini, Virginia optimis bisa membela Adrian di pengadilan. Karena sudah jelas, Thomaslah yang menghabisi Laura. Dan dia yakin, hakim akan percaya karena ada motif balas dendam atas kematian anaknya. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal, yaitu bagaimana Thomas bisa keluar dari kamar hotel karena tidak ada jejak sama sekali. Posisi pintu kamar terkunci dari dalam, kemudian jendela yang tidak bisa dibuka karena tidak ada gagangnya. Namun ternyata Virginia sudah tahu jawabannya, di mana ternyata Elvira istri Thomas bekerja di hotel tersebut. Inilah alasannya mengapa Thomas mengarahkan Adrian dan Laura mendatangi Hotel Bella Vista untuk dijebak. Thomas mengambil ponsel milik Laura yang telah dibuang di tempat sampah, lalu menyamar dan mengikuti Adrian dan Laura secara diam-diam. Dengan bantuan istrinya, Elvira, Thomas berhasil masuk ke kamar terlebih dahulu. Elvira juga mempersiapkan jalur pelarian untuk Thomas dengan membuka jendela kamar sebelah dan memberikan sebuah alat berupa gagang untuk membuka jendela. Thomas kemudian bersembunyi di dalam lemari menunggu kehadiran Adrian dan Laura.
Setelah Adrian dan Laura masuk ke kamar, Thomas mengirim SMS dari ponsel Laura ke ponsel Adrian. Di sini Adrian sadar telah dijebak, dan ketika mereka mau kabur, Thomas keluar dari persembunyiannya lalu memukul Adrian hingga pingsan. Kemudian, ia menghabisi Laura menggunakan batu ukir. Setelah itu, Thomas menaburkan uang itu di sekitar tubuh Laura untuk memberatkan posisi Adrian sebagai orang yang menghabisi Laura. Dan untuk menyempurnakan jebakannya, Thomas meletakkan batu ukir itu di tangan Adrian agar sidik jari Adrian menempel. Tentu saja polisi akan percaya bahwa Adrian adalah pelakunya. Thomas melarikan diri melalui jendela yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Elvira. Ia menggunakan gagang yang diberikan istrinya untuk membuka jendela, lalu kabur mengitari tembok luar kamar. Kemudian kembali masuk melalui jendela kamar sebelah yang sudah dibuka oleh Elvira. Setelah memastikan semuanya aman, Thomas meninggalkan hotel tanpa meninggalkan jejak dirinya. Virginia menyarankan Adrian untuk memberitahu hakim bahwa dia tidak memiliki hubungan asmara dengan Laura. Dan saat kecelakaan yang melibatkan Daniel, Adrian sedang berada di Paris. Jadi Laura lah yang bertanggung jawab penuh atas kecelakaan tersebut, termasuk menenggelamkan mobil Daniel ke danau dengan tubuh Daniel di dalamnya. Alasan Adrian berada di Hotel Bella Vista bersama Laura adalah untuk membantu Laura bertemu dengan si pemeras, yang ternyata adalah Thomas. Namun, agar ceritanya terdengar lebih masuk akal, Virginia mengusulkan untuk memasukkan bukti tambahan, yaitu dengan menaruh salah satu barang milik Laura di mobil Daniel yang sudah tenggelam, untuk memberikan kesan bahwa Laura adalah satu-satunya pelaku kejahatan terhadap Daniel. Untuk itu, Virginia meminta Adrian memberitahu lokasi di mana mobil Daniel ditenggelamkan, agar bisa menyuruh timnya menaruh barang milik Laura nantinya. Adrian pun akhirnya menyetujui saran Virginia dengan memberitahu lokasi dia menenggelamkan Daniel. ¿Dónde lo sepultó? Adrian juga mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Saat dia akan menenggelamkan mobil tersebut, terdengar suara ketukan dari bagasi. Setelah dibuka, ternyata Daniel masih hidup. Namun karena sudah panik dan tak punya pilihan lagi, Adrian tetap menenggelamkannya. Pengakuan ini membuat Virginia sangat marah dan kecewa. Bagaimana bisa Adrian tidak memiliki hati sedikit pun dengan mengorbankan nyawa Daniel yang seharusnya masih bisa diselamatkan. Usted no está aquí para defenderme. Melihat sikap kasar dan arogan dari Adrian, Virginia mengultimatum Adrian kalau nasibnya sekarang ada pada dirinya. Jadi jangan merasa sok hebat. Kemudian, Virginia mengatakan kalau Adrian belum jujur sepenuhnya, dan bagaimana mungkin dia bisa berharap lolos dari jerat hukum. Namun Adrian mengaku sudah mengatakan semuanya dan sejelas-jelasnya. Tentu, sebagai pengacara berkelas dan berpengalaman, Virginia mudah saja membaca pikiran Adrian. Virginia mengatakan, bagaimana kalau semua cerita yang Adrian sampaikan ini diputar balik? Bahwa Adrianlah yang memaksa untuk bertemu di kafe untuk merencanakan suatu kejahatan untuk melindungi mereka. Dan ternyata Adrianlah sebenarnya yang mengambil dompet Daniel dan menyuruh Felix untuk mentransfer uang ke rekening Daniel agar dituduh sebagai koruptor. Eso es falso. No puede probarlo. No es de lo contrario. Dan saat kecelakaan terjadi, Adrianlah yang melarang Laura menelpon polisi, kemudian memerintahkan Laura mencari bantuan agar mobilnya bisa hidup kembali, sementara dia sendiri akan mengurus jasad Daniel. Kalau memang Laura adalah otak dari semua ini, tentu Adrian akan menyelamatkan Daniel, bukan malah menenggelamkannya. Atas apa yang telah terjadi, Laura akhirnya mengalami tekanan mental karena merasa sangat bersalah. Kondisinya memburuk hingga dia jatuh sakit, dan rambutnya mulai rontok akibat stres. Tak tahan dalam tekanan mental, Laura menghubungi orang tua Daniel dan mengakui semuanya. Laura mengatakan bahwa Daniel telah tewas dan sudah ditenggelamkan oleh Adrian,
dan tentu dirinya juga mengaku terlibat. Untuk itulah dia bersedia membantu pihak keluarga Daniel untuk mengungkap kasus ini dan bersedia dihukum. Dia pun menyusun rencana untuk menjebak Adrian. Laura berpura-pura mengetahui ada seseorang yang mengetahui perbuatan mereka, dan orang itu meminta bayaran agar info ini tidak disebarkan ke polisi. Laura kemudian menyuruh Adrian datang ke Hotel Bella Vista dengan membawa uang yang diminta si pemeras itu. Laura memprogram ponselnya yang akan otomatis mengirim pesan ke ponsel Adrian. Adrian pun sampai di hotel. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya Adrian menerima pesan tersebut. Setelah membaca pesan itu, Adrian mulai menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Laura sendiri. Laura mengatakan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, memberitahu lokasi jasad Daniel, dan membayar uang ganti rugi. Setelah itu, mereka berdua menyerahkan diri ke polisi, karena ini adalah jalan satu-satunya. Vamos a darles el dinero. Vas a contarles dónde enterraste a su hijo y nos vamos a entregar. Adrián. Namun Adrian tidak setuju, karena merasa situasinya terancam. Adrian kehilangan akal sehatnya, lalu seketika menghabisi Laura. Tak lama datang petugas hotel karena mendengar suara mencurigakan. Adrian pun menyadari bahwa dirinya sudah terjebak dan tidak ada jalan keluar. Adrian pun merekayasa kejadian tersebut. Dia menyebarkan uang di sekitar tubuh Laura. Kemudian, dengan sengaja membenturkan kepalanya ke cermin untuk membuat alibi bahwa dirinya juga korban dari kejahatan orang misterius. Dan seolah-olah dia bukanlah orang yang menghabisi Laura. Mendengar berita tewasnya Laura, Thomas dan Elvira sadar bahwa Adrian terlalu kuat untuk diadili. Dia adalah orang kaya, memiliki pengaruh kuat yang bisa memutar balikkan fakta, dan sangat sulit disentuh hukum. Untuk itulah Thomas melakukan caranya sendiri dengan mengawasi gerak-gerik Adrian kemanapun dia pergi. Tak ada yang luput dari pengawasannya. Ia akan menghancurkan Adrian secara perlahan. Yang lebih mengejutkan lagi, Thomas memilih tinggal di seberang apartemen yang ditempati Adrian. Tujuannya sudah pasti, agar dia bisa memantau setiap langkah Adrian. Adrian masih percaya diri terbebas, karena Elvira ibu Daniel benar-benar bekerja di hotel itu. Namun Virginia membantah foto Elvira yang terlihat bekerja di Hotel Bella Vista yang dia tunjukkan sebelumnya adalah editan. Faktanya, Elvira tidak pernah bekerja di hotel itu sama sekali. Semua kebohongan ini adalah strategi Virginia untuk membuat Adrian mengungkap cerita sebenarnya. Virginia memberi kesempatan terakhir. Kalau Adrian masih ingin dibantu, maka akuilah telah menghabisi Laura. ¿Quiere mi ayuda? ¿Quiere que el juez crea que no es un asesino? Pues entonces, admita de una vez. Dan akhirnya, Adrian pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Laura dan membenarkan semua asumsi Virginia tentang dirinya. Pues entonces, admita de una vez que mató a Laura. La maté. Ternyata dari awal, Adrian lah yang berinisiatif untuk membuang jasad Daniel. Dan dialah yang mengambil dompet milik Daniel. Adrian juga mengakui bahwa dia terpaksa menghabisi Laura untuk menutupi semuanya. Mendengar pengakuan tersebut, Virginia merasa syok dan sangat terguncang. Ia memutuskan keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya dan akan melanjutkan perbincangan mereka sebentar lagi. Descanso y volvemos a empezar. Voy a salir a despejar la cabeza. Señora Goodman. Gracias. Tidak lama kemudian, Felix menelepon Adrian, memberitahu bahwa satu-satunya saksi yang melihat Adrian bersama Laura saat kecelakaan terjadi sudah berhasil disuap. Tiba-tiba, tinta pulpen yang ada di kantong Adrian bocor mengotori bajunya. Pada saat yang sama, Virginia bergegas meninggalkan hotel. Adrian mulai merasakan ada yang aneh. Lalu dia memeriksa catatan milik Virginia dan melihat berkas yang dibawa Virginia sebelumnya hanyalah kertas kosong. Sedangkan dokumen-dokumen yang ada di sana
tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus ini. Saat itulah Adrian tersadar bahwa dia telah dijebak. Dia membuka pulpen milik Virginia. Dan benar saja, di dalam pulpen itu berisi alat perekam suara yang tersambung ke perangkat Thomas di seberang apartemen, yang mana semua percakapan dan pengakuan Adrian sudah terekam jelas. Adrian lalu melihat keluar jendela dan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, di mana Virginia sedang berdiri bersama Thomas di apartemennya sambil menatap dirinya, yang mana ternyata dia bukanlah Virginia, melainkan Elvira, istri Thomas yang menyamar sebagai pengacaranya. Seketika Adrian merasa down. Dunia seakan runtuh baginya dan menyadari kalau saat ini dirinya sudah selesai. Semua kebohongannya akan terbongkar. Dirinya akan dipenjara, bisnisnya akan hancur. Begitu juga dengan keluarganya. Tak heran mengapa bisa Elvira berakting sebagus itu dalam penyamarannya dan berhasil membuat Adrian mengakui semuanya tanpa ada yang tersisa. Ternyata di masa lalu, Elvira pernah aktif di panggung teater, sehingga kemampuan aktingnya sangat terlatih. Tak berapa lama, bel pintu berbunyi, dan Virginia yang asli baru saja tiba. ¿El señor Doria? Soy Virginia Goodman. Karena sudah punya bukti yang kuat, Thomas pun melaporkan Adrian ke polisi. Quiero contarles la verdad de lo que le pasó a mi hijo. Sekian video kali ini. Saya harap kalian bisa terhibur mendengar alur cerita yang sudah saya paparkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tidak selamanya kekuasaan, kekayaan mampu menyelamatkan diri kita dari jerat hukum. Bertindaklah dengan akal yang jernih sebelum semuanya menjadi penyesalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.